Pelajaran kita sudah selesai, kalian boleh pulang. Maunya juga gitu, tapi di luar hujan, Bu. Takut amat, kayak bisa berubah jadi mermaid aja kalau kena air. Iya dong, jadi Ariel biar bisa dekat sama pangeran ganteng. Kamu tahu nggak, kisah asli Ariel tidak seindah dongengnya. Masa sih, Bu? The Little Mermaid diangkat dari novel karangan Hans Christian Andersen pada tahun 1836. Dalam versi aslinya, Ariel bernama Putri Marina. Diceritakan Putri Marina menyelamatkan seorang pangeran yang kapalnya karam oleh badai. Iya. Dia jatuh cinta pada pangeran yang tampan dan ingin hidup di darat. Jadi dia pergi ke penyihir laut untuk membuat kesepakatan. Marina pun menukarkan suaranya dengan kaki. Lalu penyihir memberi syarat. Apabila dalam waktu 3 hari Marina tidak dapat membuat pangeran menciumnya dengan tulus, maka ia akan hilang, berubah menjadi gelembung di lautan. Terus, Setelah itu, Marina memang mempunyai kaki. Tapi ketika ia berjalan, telapaknya terasa sangat sakit, seperti disayat hingga berdarah. Ia juga dibekali pisau belati, yang ia sembunyikan baik-baik di balik rambutnya. buat apa? Kalau ada yang mengetahui identitasnya, demi keamanan bangsa lautan, dia harus melenyapkan orang itu. Hah? Tapi selama di daratan, Marina tidak dapat berbicara. Pangeran pun salah sangka kalau yang menyelamatkan nyawanya adalah putri dari kerajaan seberang dan memutuskan untuk menikah dengan putri tersebut. Sedih banget. Akhirnya, waktu Marina pun habis. Marina yang patah hati mengambil belati, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian berubah menjadi gelembung di lautan. Mirisnya, sang pangeran baru mengetahui semua kebenaran tentang Marina setelah Marina pergi untuk selama-lamanya. Ternyata gelap banget. Permisi, makhluk astral. Apakah kau melihat sepatu bajaku? Sepatu baja apa lagi Tuan Putri? Bukan sepatu kaca kan sudah? Sepatu kaca sudah tidak zaman lagi. Setiap aku melangkah selalu saja pecah. Makanya aku upgrade ke sepatu baja. Makanya beli yang ori, jangan KW. Kurang ajar aku kena ulti. Kembali ke topik pertama. Jadi, apakah kau melihat sepatuku? Dari tadi nggak ada lihat sepatu sih. Hah, padahal masih cicilan 100 bulan. Tapi sekarang malah hilang. Kau benar-benar tidak melihatnya? Atau matamu saja yang katarak? Gara-gara sepatu aja nih, dari tadi udah dibilang nggak lihat, Bah. Ya sudahlah, kalau begitu aku pergi saja. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Udah stres, halu lagi, GWS ya. Oh, itu dia pangeranku. Sampai jumpa. Mana sih pangerannya? Walah, si kampret. Assalamualaikum. Look at the stars. Look how they shine for you. Wahai pangeran, apakah kau melihat sepatuku? Gak tahu, gak lihat. Dingin sekali. Harusnya aku membawa bensin lalu membakarnya. Sekali lagi pangeran, apakah kau betul-betul tidak melihatnya? Bentuknya seperti ikan buntal. Luar perak kemasan, bahan baja, masih cicilan, cat tiket Tonego. Oh, itu sepatumu. Itu di tempat sampah. Tidak kusangka, ternyata pangeran zaman sekarang banyak yang red flag. Pala kau red flag. Bagian sepatu juga aneh-aneh. Au, bukannya sepatu memang seperti itu ya? Atau cuma aku, cewek yang pakai sepatu seperti ini? Itu kan sepatumu. Kukira baju dibalut emas, rupanya cuma besi karatan. Jaga mulutmu, kau pasti tidak tahu kalau ini sepatu Spanyol. Sepatu Spanyol tuh. Kenapa kau buang di situ? Bukan aku yang buang. Mahal tuh, aku cari masalah aja nih. Itu kalau harga 50 juta kau bisa gantiin. Bisa, tapi gak mau. Duh, salah ngomong lagi. Kan jadi tulti balik. Kalian tidak tahu, ini itu barang yang sangat sulit didapatkan. Waduh, itu pasti mahal ya Ica. Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separuh nyolong. Pantas di tempat sampah. Hai guys, karena udah 2 juta subscribers, ayo coba kita hitung ada berapa banyak karakter aku dari jumlah wig aku ya. Pertama, udah pasti dong, Juliet. Kalau yang ini dipakai sama Snow, Eja, Elliot, Jin, sama Om Wong. Yang ini punya Tante Roslyn, sama Monica juga. Cantika. Yang ungu punya Frost sama Ratara. Ini rambutnya Grace. Ibu kesayangan kita, Zoe. Cello. Ini dipakai sama Vian, kongsian sama Raki. Peri Freya. Ini punya Hime. Udah pasti tahu lah ya, ini punya Serena sama Shera, Rafael dan Aska. Candice. Kalau yang ini pasti punya si Cia. Luna. Merah, ya Hazel dong. Ini dipakai Lex dan Om Mike. Keisha. Ini punya autor kita ya, Tifa sekaligus Mbak Kukun. Ica Slow Pahit. Ini rambutnya Ice. Jubaida. Guys, udah hitung ada berapa karakter aku? Tifa, udah malam nih, lo nggak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyi Nina Bobo dong. Lo tau nggak asal-usul lagu Nina Bobo? Gak tahu. Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik
dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata, melodi itu bisa membuat Nina terlelap. Sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius. Dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari, supaya rasa sakitnya berkurang dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila. Tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo? Hai guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin POV. So, nonton sampai habis. Pertama, tulis skrip. Tuang ide kamu jadi cerita. Kedua, siap-siap. Ini tergantung dari berapa banyak karakter yang bakal main dalam POV kamu. Prosesnya dari make up, ganti atribut kayak wig dan baju, terus pakai properti. Kenapa skrip penting banget? Karena itu bisa sangat mengefisiensi waktu kalian. Kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya semuanya udah tersusun rapi. Jadi kalian punya patokan dan tinggal eksekusi. Ketiga, hafalin dialog dari karakter masing-masing. Keempat, rekaman. Ini diambil per karakter, satu-satu sampai selesai. Kelima, edit pakai CapCut. Pilih hasil rekaman tadi yang kita sebut dengan mentahan. Susun video sesuai urutan. Di sini juga kalian bisa buang background dan ganti sama background yang kalian mau, misalnya latar sekolah kayak gini. Lanjut dubbing atau pengisian suara. Oh iya, kenapa suara aku bisa beda-beda? Aku pakai voice effect ya dari TikTok. Jangan lupa masukin teks. Jadi orang bisa baca seandainya ada kata-kata kita yang kurang jelas. Kalau udah selesai tinggal diekspor ke TikTok. Posting deh. Jadi sekarang kalian tahu kan, untuk membuat satu video POV yang durasinya paling cuma 1-2 menit, aku butuh waktu dan effort yang seperti ini. So please, buat kalian yang masih suka gabungin video aku sama SMR, tolong cepet-cepet tobat dan berhenti. Karena algo tuh jadi macet, dan video aku jadi sepi. Jujur aku sedih banget, aku capek, dan ini bikin aku jadi gak semangat. Shooting sama edit berjam-jam. Guys, kalau kalian lihat video aku digabungin sama video ASMR, tolong banget di skip ya. Kalian nontonnya di akun official aku aja, Sang Santi Fabel, oke? Thank you. Apa aku berhenti jadi kreator POV aja ya? Oke, minta jemput dulu. Coba minta jemput mama deh sekali-sekali. Sama papa sempat SD kutub mencair baru dijemput. Halo ma, jemput. Ya, tunggu. Wih, kok cepat betul ma? Dijemput lama salah, dijemput cepat salah. Lama-lama gak mama jemput kamu nih. Ah iya, janganlah abah marah-marah. Ya udah, ayo cepat turun. Ya ampun, belum naik bah aku mah. Kau udah disuruh turun bah. Mampir beli rambutan dulu ya. Ini berapa sekilo? 50.000 itu bu. 30.000 ya. Perasaan tadi cuma beli rambutan. Kok lamanya kayak ngantri banson? Udah, ayo. Aduh, akhirnya bisa cepat-cepat sampai rumah. Mampir ke Dubai dulu ya, beli kerupuk. Mas, kita udah pulang ke rumah. Kok malah ke akhirat, Mas? Udah, diam dulu kamu situ. Mas, bensin 20.000 di blender, gak pakai topping. Bensin kok di blender? Aduh. I love you baby. Aladin kita beda agama. Let's make a baby. Aduh, baby aja loh. Kita beda agama, Din. Ya udah, orang tua kamu kan udah nggak ada. Kita nggak harus minta restu siapa-siapa. Kak Elsa masih hidup, Din. Ya udah, jangan sampai Kak Elsa tahu ya. Oke. Ada. Iya kak. Kakak dengar kamu lagi deket sama si Udin ya. Udin Aladin. Temen. Kamu tahu kan kakak nggak suka kebohongan. Iya kak. Temen. Sampai ketahuan kamu ada apa-apa sama si Udin Aladin. Kamu tahu kan apa yang kakak bakal lakuin? Tahu kak. Oke. Ana, Elsa nggak tahu kan kita di sini. Harusnya enggak sih. Ya udah, kita nikah diem-diem ya di Malang. Oke. Gue bilang lu berdua beda agama dan gue nggak ngerestuin. Putus. Tapi cinta kita satu kak. Bacot lu.
Ya udah anak, mau gimana lagi? Aku hamil. Ujir. Kok bisa? Iya anjing. Kau harus nikah sama Udin Aladin, Kak. Aku hamil anak dia. Kamu pikir kakak akan tertipu dengan tipuanmu? Kalaupun kamu hamil, kamu janda anak. Kamu gak akan nikah sama Udin Aladin. Stop.